Kisah Sinde Laras. Raja Putra, Raja Jenggala, mempunyai dua orang istri. Keduanya adalah permaisuri dan selir. Selain cantik wajahnya, sang permaisuri juga baik budi pekertinya. Sang selir juga sangat cantik wajahnya, tetapi berbeda dengan permaisuri. Sang selir sangat buruk kelakuannya. Dia sangat iri dengan permaisuri. Dia merencanakan untuk menyingkirkan sang permaisuri dari istana kerajaan supaya perhatian dan kasih sayang Raden Putra semata-mata hanya untuk dirinya seorang. Sang selir bekerja sama dengan tabib istana dan mewujudkan rencana jahatnya. Dia berpura-pura sakit. Ketika Raden Putra bertanya kepada tabib istana perihal penyebab sakitnya sang selir, tabib istana mengatakan bahwa sakit yang diderita sang selir disebabkan oleh racun. Racun itu dibubuhkan pada minuman yang diberikan untuk selir, kata tabib istana. Siapa yang tega memberikan minuman beracun untuk selirku? Tanya Raden Putra. Permaisuri Paduka sendirilah yang melakukannya, jawab sang selir. Tampaknya permaisuri iri hati pada hamba hingga bermaksud membunuh hamba, supaya kasih sayang Paduka dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya. Mendengar hasutan dari selirnya, Raden Putra sangat murka. Tanpa berpikir panjang, Raden Putra mengusir sang permaisuri dari istana kerajaan. Bahkan dia memerintahkan patih kerajaan untuk membunuh permaisuri di hutan. Sang permaisuri yang tengah mengandung itu terpaksa menerima perlakuan tidak adil dan jahat yang ditimpakan kepadanya. Walaupun dia sama sekali tidak melakukan seluruh sangkaan yang ditimpakan kepadanya. Patih Kerajaan Jenggala merupakan orang yang bijaksana. Dia merasa jika sang permaisuri tidak bersalah. Menurutnya sang permaisuri yang baik hati mustahil meracuni sang selir. Dia yakin jika sang permaisuri telah terkena fitnah keji dari selir. Oleh karena itu dia tidak membunuh sang permaisuri, melainkan membuatkan gubuk di tengah hutan untuk permaisuri tinggal. Patih Jenggala kemudian menangkap kelinci dan menyembelih kelinci itu dengan keris pusaka miliknya. Kemudian darah si kelinci dibasuhkannya pada selendang milik permaisuri. Hamba akan menghadap Raden Putra dengan membawa selendang paduka serta keris yang berlumuran darah ini, kata Patih kepada sang permaisuri. Selendang dan keris ini akan hamba jadikan bukti bahwa hamba telah melaksanakan tugas dari Raden Putra. Terima kasih Paman Patih, ujar sang permaisuri. Sepeninggalan Patih Kerajaan Jenggala, sang permaisuri hidup sendirian di dalam hutan belantara. Seiring berjalannya waktu, kandungannya kian membesar. Dia pun melahirkan sendirian di dalam hutan belantara tersebut. Bayi yang dilahirkannya seorang anak laki-laki dan diberi nama Sinde Laras. Sinde Laras tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan tampan. Sejak kecil, ibunya yang memiliki pengetahuan yang tinggi karena merupakan permaisuri raja, mengajarkan tentang berbagai ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Selain itu, Sindelara sejak kecil bergaul dengan aneka hewan yang berada di hutan belantara tersebut. Hewan-hewan itu senang berada bersama dengan Sindelaras dan mereka menuruti setiap perintah dari Sindelaras. Pada suatu hari, ketika Sindelaras tengah bermain, tiba-tiba datang seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur di dekat Sindelaras. Sindelaras lantas mengeramkan telur Raja Wali itu pada ayam hutan betina yang menjadi sahabatnya. 3 minggu kemudian, telur itu menetas menjadi ayam, tetapi memiliki mata tajam dan perawakan yang kuat seperti Raja Wali. Sindelaras merawat ayam itu dengan baik hingga menjadi ayam jago yang hebat dan kuat. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar. Paruhnya kokoh dan runcing seperti paruh burung Raja Wali. Kedua kakinya kekar berotot dan memiliki kuku yang runcing tajam seperti kuku Raja Wali. Suara kokoknya terdengar aneh dan mengherankan. Kukuruyuk, tuanku Sindelaras, rumahnya di tengah hutan belantara, atapnya daun kelapa. Ayahnya Raden Putra Raja Jenggala. Awalnya Cinderella sangat heran mendengar kokok ayam jantannya yang aneh. Lalu ia bertanya kepada sang ibu perihal kokok ayam yang unik.
Permaisuri pun menjelaskan siapa sebenarnya mereka. Sindelaras kini tahu bahwa dia merupakan darah daging Raden Putra yang merupakan Raja Jenggala. Dia juga tahu penyebab ibu dan dirinya diusir dari istana raja. Dalam hatinya muncul niat Sindelaras untuk membuka keburukan Selir yang merupakan ibu tirinya. Dengan izin dan restu ibunya, Sindelaras berangkat menuju istana kerajaan Jenggala. Ayam jago kesayangannya dibawanya pula. Dalam perjalanannya, Sindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam atau lebih dikenal dengan sabung ayam. Ketika melihat Sindelaras membawa ayam jago, mereka pun menantang untuk mengadu. Aku tidak mempunyai taruhan, ucap Sindelaras. Taruhanmu adalah dirimu, jawab sang penyabung. Jika ayam jagomu kalah, engkau harus bekerja dan mengabdi kepadaku tanpa mendapatkan upah. Sedangkan jika jagomu menang, maka aku akan memberikan uang emas ini untukmu. Si penyabung mengacungkan kantong kain yang berisi uang emas. Sindelaras awalnya ragu, namun ayam jago terus meronta-ronta seperti meminta untuk menerima tantangan itu. Sindelaras akhirnya setuju. Kedua ayam jago lantas diadu. Hanya dalam beberapa gebrakan saja ayam jago Sindelaras telah dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Ayam-ayam jago lainnya yang diadu dengan ayam jago milik Sindelaras pun bertumbangan. Rata-rata mereka hanya sanggup beberapa gebrakan saja sebelum akhirnya terkeok-keok melarikan diri. Sindelaras sangat banyak mendapatkan uang dan juga perhiasan karena kemenangan ayam jago itu. Para penyambung ayam benar-benar terperangah mendapati keperkasaan ayam jago Sindelaras. Berita perihal kehebatan ayam jago Sindelaras pun segera menyebar. Banyak penyambung dari berbagai daerah menemui Sindelaras untuk mengadu ayam. Namun ayam jago Sindelaras benar-benar luar biasa. Semua bisa dikalahkan dalam beberapa gebrakan pertarungan saja. Tampaknya hanya ayam jago milik Gusti Prabu Raden Putra saja yang dapat menandingi ayam jago milik anak ini, kata salah seorang penyambung. Sama halnya dengan ayam jago milik anak ini. Ayam jago milik Gusti Prabu pun tidak pernah terkalahkan. Pertarungan kedua ayam ini pasti sangat seru. Raden Putra akhirnya mendengar kehebatan ayam jago milik Sindelaras. Sang raja sangat penasaran dengan berita yang akhir-akhir ini didengarnya. Dia benar-benar ingin mencoba mengadukan ayam jago miliknya dengan ayam jago milik Sindelaras, yang konon katanya tidak pernah terkalahkan. Untuk mewujudkan keinginannya itu, dia meminta prajurit istana mencari dan memanggil Sindelaras. Sindelaras datang dan langsung menghadap Raden Putra. Meski dia mengetahui sosok di hadapannya adalah ayah kandungnya, tetapi Sindelaras bersikap seperti rakyat biasa menghadap raja. Dia duduk bersila setelah menghaturkan sembah. Ayam jagonya ikut bersila di sampingnya. Sangat mengherankan. Selama Sindelaras menghadap Prabu Raden Putra, ayam jago itu tidak berkokok sedikit pun. Namamu Sindelaras, tanya Prabu Raden Putra. Benar Gusti Prabu. Dengar engkau memiliki ayam jago yang hebat. Apakah engkau berani mengadu ayam jagomu dengan ayam jago milikku? Hamba siap Gusti Prabu. Apa taruhanmu? Sindelaras sejenak berpikir sebelum akhirnya memberikan jawabannya. Hamba hanya memiliki selembar nyawa. Jika ayam jago hamba kalah, maka hamba serahkan nyawa hamba kepada Gusti Prabu. Namun jika ayam jago hamba menang, maka hamba meminta separuh dari kerajaan Jenggala. Baik, Raden Putra menyatakan kesediaannya. Bersiap-siaplah untuk menyerahkan nyawamu. Lehermu akan dipenggal algojo kerajaan setelah ayam jagomu kalah. Alun-alun istana segera disiapkan untuk menjadi arena pertarungan dua jago milik Sindelaras dan Raden Putra. Berduyun-duyun orang datang ke alun-alun untuk menyaksikan peristiwa yang sangat langka itu. Beberapa petaruh juga turut meramaikan acara itu. Sebagian menjagokan ayam cilik Sindelaras dan sebagian lagi menjagokan ayam milik Raden Putra. Ketika telah dihadapkan, jago milik Sindelaras kalah besar dan kalah kekar jika dibandingkan dengan ayam jago milik Raden Putra. Namun, jago Sindelaras tidak menunjukkan ketakutannya. Bahkan sepertinya sudah tidak sabar ingin bertarung. Maka, dengan iringan sorak-sorai penonton, kedua ayam jago itu pun mulai pertarungannya. Semangat bertarung ayam jago Sindelaras sangat besar. Tendangan kaki dan patukan paruhnya begitu kuat bertenaga, hingga ayam jago milik Raden Putra terlihat kewalahan. Ayam jago milik Sindelaras juga sangat cerdik.
lagi piawai dalam menghindari serangan-serangan dari ayam jago milik Raden Putra. Pertarungan berlangsung cukup lama, namun semakin lama terlihat bahwa ayam jago milik Sindilaras makin menguasai keadaan. Beberapa saat kemudian ayam jago milik Raden Putra tidak mampu lagi menahan serangan-serangan dari ayam jago Sindilaras. Dia terkeok-keok melarikan diri dari arena pertarungan, tanda menyerah kalah. Sebagian penonton yang menjagokan ayam jago Sindilaras bersorak-sorai gembira. Raden Putra sangat terkejut melihat ayam jago kesayangannya terseok-seok kabur dari medan pertarungan. Janji taruhan yaitu membagi separuh wilayah kekuasaannya untuk Sindilaras sepenuhnya telah dipenuhi oleh Raden Putra. Setelah pertarungan selesai dan Raden Putra berkata bahwa sebagian wilayah kerajaan Jenggala ini sekarang milik Sindilaras. Tiba-tiba ayam jago milik Sindilaras berkokok keras. Kokoroyok, tuanku Sindilaras, rumahnya di tengah hutan belantara, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra, Raja Jenggala. Raden Putra sangat terkejut mendengar kokok ayam Sindilaras yang aneh. Diperhatikannya baik-baik Sindilaras yang tetap berdiri dengan sikap hormat dan gagah. Sindilaras, benarkah apa yang dikatakan ayam jagomu? Tanya Raden Putra. Benar Gusti Prabu, hamba adalah putra Gusti Prabu. Ibu hamba adalah permaisuri Gusti Prabu yang saat ini tinggal di hutan. Raden Putra terlihat bingung. Menurutnya permaisurinya telah meninggal dunia di tangan Patih yang mengemban titahnya. Melihat raja terlihat bingung, Patih Jenggala segera maju ke depan menghampiri sang raja. Patih Jenggala kemudian menjelaskan perihal kejadian yang sesungguhnya. Bagaimana dia tidak jadi membunuh sang permaisuri karena mengetahui bahwa permaisuri tidak bersalah, melainkan korban fitnah dari orang lain. Fitnah? Fitnah siapa? Tanya sang raja. Fitnah dari selir Sri Baginda yang bekerja sama dengan tabib istana. Jawab Patih Jenggala. Sang selir dan tabib istana segera dipanggil oleh Raden Putra. Keduanya tidak dapat mengelak setelah persidangan memberikan bukti-bukti kejahatan mereka. Sang Raden Putra memberi hukuman buat kedua pelaku tersebut, yaitu selir dan tabib kerajaan. Hukuman berat kepada keduanya itu yaitu mereka diasingkan di dalam hutan. Akhirnya kebenaran terungkap. Sang Raja Raden Putra langsung memeluk Sindilaras seraya meminta maaf. Raja Jenggala itu segera memerintahkan para pengawalnya untuk menjemput permaisuri. Sang permaisuri kembali ke istana dengan segala kehormatannya. Dia hidup bahagia bersama suami dan anaknya Sindilaras.